Market nampaknya sudah mulai irasional. Kepanikan masih mewarnai dan bahkan menyelimuti market sepanjang hari. Jika Anda lihat dalam satu pekan terakhir, pergerakan market cenderung tidak normal, dikarenakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan dalam hal ini bank sentral dengan kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal yang dimasukkan, tentunya tidak mempengaruhi pergerakan pasar. Tekanan demi tekanan kembali terjadi meskipun sempat rebound, termasuk juga dengan safe haven aset seperti gold. Risk aset saja mengalami penurunan yang cukup dalam, apalagi dengan gold sebagai safe haven yang juga kembali tidak dilirik setelah gelontoran stimulus yang dilakukan oleh bank sentral. Mungkinkah ini spekulasi? Atau mungkin ini memang dikarenakan faktor kekhawatiran ataupun kepanikan yang kembali menjadi momok menakutkan bagi para pelaku pasar. Dengan demikian, dengan keadaan tidak normal, saya rasa patut untuk pertimbangkan perubahan strategi. Kali ini saya melihat potensi penurunan masih bisa terjadi, bahkan bukan mustahil dalam waktu beberapa hari ke depan kita akan melihat areal 14.00 atau bahkan areal di bawah 14.00 akan kembali muncul. Well, dengan kondisi seperti ini, apapun bisa terjadi, terutama jika Anda lihat dengan potensi pergolakan yang terjadi di indeks saham. Stimulus membuat naik, lalu kemudian kepanikan kembali menekan, bahkan 2 kali lipat. Jika itu terjadi, maka Anda bisa lihat emas pun akan dijadikan aset untuk likuiditas dan menjamin keuntungan yang bisa menutupi kerugian dalam indeks saham ataupun bursa saham. Dan kita lihat technical untuk kali ini, apa saja trik yang bisa kita manfaatkan untuk peluang selanjutnya. Technical view 19 Maret 2020. Irfan untuk Agrodema. Technical view gold 19 Maret 2020 per jam 12 lewat 8 menit waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini kembali di 1470.80 dan areal tertinggi 1501.20, terendah di 1464.00. Oke, ini kita coba ulas apa yang akan terjadi setelah sebelumnya kembali diumumkan tentang paket kebijakan moneter yang kembali juga ditambahkan oleh Fed. Betul sekali, dan kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah Trump disepakati untuk kucuran paket pertama yang nantinya akan dilakukan untuk membantu pasien yang harus diisolasi dan kemudian membantu juga untuk kategori lapangan pekerjaan atau pengangguran yang terdampak oleh virus corona. Dan juga paket-paket lain yang masih akan bermunculan, tentunya yang sangat dinantikan adalah paket stimulus ekonomi AS yang sangat besar bernilai 1 triliun US dollar yang sampai saat ini masih belum muncul ataupun belum disepakati oleh Kongres atau Senat AS. Oke, kembali dengan grafik, Anda bisa lihat di sini potensi kemarin setelah dia gagal mengalami kenaikan di atas 1547 dan betul-betul ternyata kembali tekanan yang terjadi. Meskipun beberapa kali dia sempat rebound hingga area 1519. Yes, betul sekali, saat dia pertama kali meluncur hingga 1480 ataupun 1492 kurang lebih, dia sempat mengalami rebound terlebih dahulu hingga 1518 ataupun 1519. Tapi sayangnya areal tersebut tidak terlampau bertahan lama, lalu kemudian dia terjerembab kembali dan turun hingga 14 kurang lebih 1472.80. Nah, untuk hari ini atau di pagi hari ini kurang lebih sempat dibuka dengan 1486, mengalami kenaikan di 1501 tapi kembali tidak terlampau kuat. Layaknya ini kekhawatiran atau kepanikan masih jauh lebih besar daripada paket stimulus dan saya rasa ini irrational. Anda bisa lihat sendiri, bukan hanya safe haven gold yang turun, tapi juga indeks saham juga kembali anjlok sangat-sangat dalam, terutama indeks saham Asia. Dan Wall Street sebetulnya tadi malam sudah sempat rebound di menjelang penutupan market, apalagi dengan kebijakan dari Fed sebagai tambahan, lalu kemudian juga paket kebijakan stimulus AS yang sudah disetujui oleh Senat AS dan juga ECB mengikuti jejak langkah dari bank sentral lain, tapi ternyata tidak mampu untuk mengangkat terlampau banyak diakibatkan dengan kekhawatiran. Nah, ini yang saya sebut irrational market. Jadi kemungkinan potensinya dengan bayang-bayang kekhawatiran tersebut bisa saja ini akan kembali mengalami penurunan lebih lanjut. So, ini adalah kuncinya. Kuncinya Anda tinggal melihat dari safe haven aset atau let's say riskier asset. Ya, riskier asetnya adalah indeks saham atau Wall Street nanti malam.
kalau atau mungkin Nikkei, dan itu juga bisa menjadi salah satu pertanda kalau ternyata ekstrim banget mengalami penurunan di indeks saham tersebut, maka ada kemungkinan potensi gold juga akan kembali meluncur. Jadi kalaupun misalkan ini sudah diasumsikan sudah terbentur dengan areal support psikologis seperti ini, yang sudah mendekati juga area 1450 dan juga area 1465, maka kemungkinan potensinya kalaupun dia rebound, harap berhati-hati, kemungkinan rebound hanya sesaat. Dan untuk hari ini, selama dia berada di bawah 23,6% Fibonacci retracement, yaitu di angka 1510, maka potensi penurunan masih akan berlanjut. Ini hampir mirip dengan kejadian yang 2 hari yang lalu sempat terjadi, di mana sempat terjadi penurunan, lalu kemudian pengumuman stimulus dikucurkan, dia kemudian terpental atau rebound hingga 1525 ataupun 1545 ya. Nah, di situ yang harus Anda pahami, saat pengumuman stimulus terjadi, maka safe haven gold sudah dengan sendirinya dia akan mengalami rebound. Tapi jangan lupa itu kemungkinan dalam aspek kekhawatiran ataupun kepanikan virus corona hanya berfungsi hanya sesaat dan kemudian dia akan kolaps kembali. Kuncinya seperti itu. Dan di H4 Anda bisa lihat di sini, saya menemukan pola yang saya tandai dengan warna biru. Sebetulnya kalau di grafik H4 atau H1 ini jauh lebih kelihatan. Nah, ini adalah areal support ya, 1465 dan juga 1452. Lalu kemudian kalau kita kembali di grafik H4, ini bentuknya mirip, saya lingkari seperti ini kurang lebih bentuknya dengan areal rectangle dan menjelang menembus 1, 2, 3. Kalau ini ditembus, maka kemudian potensi akan terjadi peluncuran. Oleh karenanya di dalam channel YouTube official saya sempat memberikan beberapa remarks ya. Di situ ada potensi bearish flag dengan 2 hitungan atau 2 cara perhitungan, di mana hitungan pertama saya asumsikan ini adalah tren penurunan, lalu inilah wave ke-1, wave kedua, wave ketiga, wave keempat, maka secara normal seharusnya dia akan mengalami wave kelima sebagai areal pullback. Pullback kemungkinan maksimum di angka atau di areal resisten yaitu 1547 ataupun 1550. Tapi let's say mungkin saja cuman tersentuh di 1515 sebagai area tengah dari areal rectangle, atau mungkin di areal 1504. Itu pun bisa terjadi. Tapi yang jelas wave kelima kemungkinan akan terjadi, lalu kemudian dilanjutkan dengan wave ke-6. Saya tidak menyarankan Anda untuk mengikuti wave kelimanya, tapi sarankan untuk mencari wave ke-6. Artinya begitu ada pullback, itu adalah saatnya Anda untuk melakukan sell sebagai wave ke-6, karena kemungkinan potensi longsor ataupun penembusan dari area support itu akan kembali terjadi. Nah, atau mungkin juga perhitungannya kurang lebih seperti demikian. Ini adalah wave ke-1, wave kedua, wave ketiga, wave keempat, ini adalah wave kelima. Oleh karenanya ini penurunan adalah wave ke-6, sehingga kemungkinan potensinya Anda bisa melakukan sell on breakout untuk strategi ini. Oleh karenanya dalam kali ini suggestion untuk saya adalah melakukan 2 strategi. Pilihan pertama adalah melakukan sell on pullback di area 1580 ataupun 1581.50 dengan target pertama 1576.50 dan target kedua adalah 1571.50. Dan kemudian stop lossnya adalah 1589.50 untuk menghindari segala kemungkinan. Meskipun ini masih dalam teritori bearish area. Lalu kemudian strategi yang kedua adalah sell on breakout jika menembus area 1565. Saya mengasumsikan bahwa 1570 ini adalah area support, berarti saya harus berada sedikit di bawahnya dan untuk potensi kelanjutan dari pola penurunan. Jadi sell on breakout di area 1565 ataupun 1566.50 dengan target pertama adalah 1560.00 dan target kedua adalah 1556.80. Stop loss tentunya saya gunakan di area 1572.00. Demikian untuk gold hari ini. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.